بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil abad. Amma ba'du. Kembali di sini teman-teman, kita bertemu di kitab kita Mawa'iz Sahabah, nasihat-nasihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita duduk untuk mendengarkan secara langsung nasihat-nasihat mulia indah dari mereka para sahabat Rasulullah. Dan kita sudah masuk dari pertemuan yang sebelumnya kita masuk di nasihat dari Sayyidina Umar Al-Faruq Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Betul ya? Kita sudah masuk di nasihat Sayyidina Umar. Dan teman-teman, waffaqani Allah wa iyyakum fi sihhatkum wa fi ahlikum wa fi amwalikum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbal. Amin. Allahumma amin. Kita sampai nasihat tafaqahu qabla an tusawwadu. Betul ya? Belajarlah sebelum engkau ditokohkan. Ya. Kita di sini. Belajarlah sebelum engkau ditokohkan atau sebelum engkau dituankan. Sawwada tusawwidu, sebelum engkau ditokohkan, dituankan. Hadhihi mau'izatun 'azimah. Ini nasihat agung tentunya ya. Qala Al-Faruq radhiyallahu anhu, yang diucapkan oleh Sayyidina, rawahul Bukhari fi sahihihi. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di sahihnya, ta'liqa wa aqaba 'alaiha biqaulihi. Kemudian beliau mengikuti dengan penjelasan oleh Imam Al-Bukhari. Wa ba'da an tusawwadu. Maksud dari kata sebelum engkau ditokohkan. Dikomentari oleh Imam Al-Bukhari, sebelum engkau ditokohkan. Iya, sebagaimana yang kita sebut sebelumnya bahwa belajar itu sebelum ditokohkan, karena memang itu tadi, ketokohan itu sering menjadi penghalang untuk orang mau belajar. Gimana adanya ketokohan karena kekayaan, ketokohan karena jabatan, ketokohan karena kedudukan bisa. Ya, misalkan sudah jadi ustadz, biasanya memang jarang untuk mau duduk belajar seperti antum. Itu orang kalau udah jadi ustadz itu jarang. Umumnya itu kalau ada kajian ya ustadznya pulang biasanya. Betul? Ya kita fair-fairan lah untuk yang itu gitu. Karena merasa memang kan kadang-kadang ya ada apa? Dan itu kita didik memang diri kita, akhi. Kita didik diri kita. Kalau antum mungkin sebagai sosok ayah ya bisa memanfaatkan momen-momen nasihat ini gitu. Seorang ayah yang mungkin umumnya itu kan sering atau banyaknya dia yang ngomong sama siapa? Istri atau anak-anak. Ya mungkin boleh kita terjemah mungkin agak lebih lebar misalkan.
belajarlah sebelum engkau menjadi seorang ayah bisa. Karena memang ya itu tadi, seorang suami itu di sudut pandangnya itu kan memang, atau seorang ayah ya, posisi dia itu adalah posisi yang harus didengar oleh anak dan harus wajib diikuti oleh siapa? Anak. Dan dan apa ya? Ada satu gengsi dari seorang ayah itu untuk mau mendengarkan agak lebih panjang anak itu berbicara. Atau mungkin seorang suami untuk lebih panjang dengerin istrinya apa? Menggerutu. Karena memangnya mental laki-laki memangnya apa ya, ngasih ceramah gitu ke istri. Dan saya cukup tertarik dengan ada satu kisah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu punya anak namanya Abdul Malik. Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Tapi anaknya ini luar biasa. Di usia yang masih cukup muda, ya belasan tahun ya. Tapi jangkauan pandangan, ketajaman analisa itu dewasa sekali. Makanya sampai Umar bin Abdul Aziz itu pernah berkata kepada anaknya, semoga kamu bisa menjadi tandem saya yang baik. Tandem itu artinya ya teman gitu. Nah, begitu hubungan antara ayah dengan siapa? Anak. Karena kalau ayah sama anak itu memang yang menuntut ayah yang ngomong, anak tapi kalau sahabat itu kan saling mendengarkan. Saya mulai mungkin dari hal yang paling bawah. Cobalah kita belajar. Memang maksud kita memang untuk membongkar nasihat-nasihat sahabat ya agar kita bisa mempraktekkan gitu. Waktu satu hari Abdul Malik itu datang, waktu itu lagi ngantor ceritanya, ayahnya Umar bin Abdul Aziz. Kemudian anaknya tiba-tiba ngetuk pintu. Wassalamualaikum ya Khalifah. Anak itu manggil ayahnya bilang apa? Khalifah. Ya Amirul Mukminin. Assalamualaikum. Ayahnya kaget. Dikiranya siapa-siapa. Ternyata anaknya manggil bapaknya bilang apa? Ya Amirul Mukminin. Coba bayangkan tuh, di anak yang masih terbilang apa ya? Terbilang apa ya? Saat-saat dia butuh pelukan siapa? Ayah. Yang umumnya memang anak itu kalau lagi usia sekian ya dia senang demen bilang apa? Bapak, ayah gitu. Tapi dia tanggalkan itu, dia berikan hak bapaknya itu apa? Sebuah apa ya, pengagungan di posisinya ayah itu. Dia bilang apa? Ya Khalifah. Aku ingin bertemu dengan Khalifah. Dia buka pintu, anaknya kaget sih, Umar bin Abdul Aziz. Kebetulan waktu itu Umar juga lagi sama seseorang, pamannya. Karena apa namanya, paman dari beda ayah. Paman dari beda ayah. Paman maksud saya paman dari Abdul Malik. Jadi Umar punya saudara. Wallahu a'lam apakah ceritanya ibu beliau memang menikah 2 kali, kemudian lahir Umar bin Abdul Aziz dan saudaranya. Masuklah siapa? Masuklah anaknya. Lalu anaknya mengatakan, ya Khalifah, aku ingin berbicara dengan Khalifah. Oh ya, kamu ingin ngomong? Ngomong aja, kata siapa? Khalifah. Tapi fa'akhil nih, berikan aku kesempatan untuk ngomong berdua. Karena waktu itu ada paman. Akhirnya kata Khalifah, oh kamu nggak mau ada paman di sini? Ya sudah, paman keluar sebentar. Karena Abdul Malik ingin apa? Ingin berbicara. Nah, ini luar biasa ini. Subhanallah ya. Tafadhol Bapak. Iya. Sampai mana kita? Sampai iya, Abdul Malik. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Abdul Malik ingin berbicara dan dia panggil Abdul Malik. Dia nggak bilang anakku ingin apa? Berbicara. Akhirnya Abdul Malik mulai ngomong. Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin. Wahai pemimpinnya orang-orang beriman. Itu udah kayak apa? Udah kayak orang. Ayahnya juga kaget. Kok Abdul Malik begini gitu? Hah? Abdul Malik bilang apa? Coba engkau lihat ke bawah. Hah? Berapa banyak kesyirikan dan bid'ah itu belum mampu engkau matikan. Dan berapa banyak sunnah-sunnah Nabi itu apa? Padam atau mati.
Betul kaget itu Umar bin Abdul Aziz. Anak di usia sekian itu risetnya, jangkauan pandangannya itu lebih dari sekedar anak yang apa? Sudah dewasa begitu. Bahkan kita yang tua saja kadang-kadang ya nggak terlalu peduli sama apa agama. Tapi memang ya memang demikian. Anak muda itu memang lebih peduli kadang sama agama dibanding siapa? Ya orang yang lebih tua. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz mengatakan apa? Apa yang kau inginkan dari saya? Apa kamu tidak takut nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah? Sudah berapa sunnah Nabi Muhammad yang mati dan berapa sunnah Nabi Muhammad yang belum mau hidupkan? Bid'ah merajalela, sunnah mati, syirik merajalela. Umar bin Abdul Aziz itu apa? Hanya kicap dengan nasihat siapa? Anaknya. Lalu dia duduk. Nah disitulah Umar bin Abdul Aziz mengatakan apa? Wahai anakku, semoga engkau menjadi anak yang saleh dan bisa menjadi apa? Tandem saya nanti masa depan. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz ngasih anak itu ngomong. Nah itulah saya maksud apa? Tafaqahu qabla an tusawwad. Belajarlah engkau sebelum engkau apa? Ditokohkan. Sebelum engkau jadi ayah, sebelum engkau jadi ibu mungkin kalau di belakang ya. Sebelum engkau jadi menteri, sebelum engkau jadi ustaz, pokoknya sebelum. Karena ketokohan itu atau posisi itu sering menghalangi orang dari apa? Belajar. Baik. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz beliau membenarkan diri dengan mengatakan apa? Wahai Abdul Malik, kalaulah bukan karena aku khawatirkan pertumpahan darah antara manusia, aku sudah akan melakukan dengan dengan sekuat tenaga saya untuk mengambil harta yang haram dari tangan mereka. Maksudnya mungkin hasil-hasil haram, mencuri, korupsi dan yang lainnya. Memang itu tadi, akhi. Kadang politik itu di kekuasaan itu enggak semudah untuk kira. Kadang-kadang orang saling sandra, ya enggak? Nah, mungkin antum kalau di bawah enak aja nulis status gitu kan. Apa susahnya sih untuk bongkar? Nah, itu kata antum. Tapi orang yang melaksanakan di atas itu kadang-kadang apa? Tidak sesederhana itu. Maksud saya, lihat segala sesuatu itu dengan apa? Dengan bijak. Bukan dengan apa? Bukan dengan kuar-kuar api, akhirnya apa? Timbul kerusakan-kerusakan yang lebih besar. Saya bukan hanya membenarkan itu. Sekelas Umar bin Abdul Aziz saja, itu beliau berpikir sekian kali. Khalifah loh. Kalaulah bukan saya takut pertumpahan darah antara manusia, itu saya sudah akan lakukan. Mengambil harta yang haram dari siapa? Mereka. Maksudnya disita sama siapa? Negara. Baik. Apalagi mungkin sekarang ada satu hal yang mencuat di negeri kita. Misalkan apa? Perampasan aset. Bagi siapa? Koruptor. Apa semudah itu? Masalahnya semua ini pemain, akhi. Semua ini siapa? Pemain masalahnya. Ya saya ini agak direkam ini. Kita kalau mau sebut instansi itu berbahaya masalahnya. Semua ini pemain. Semua ini pemain. Makanya ada satu orang dalam lah mengatakan apa? Sebenarnya bisa aja merampas aset itu. Perampasan aset itu sangat bisa itu. Tapi benahi dulu aparat. Karena biasanya masalahnya kadang-kadang masalah itu apa? Friksi di antara internal. Saling caplok, nah itu kan berbahaya itu bagi stabilitas keamanan. Itu bisa apa? Bisa huru-hara terjadi. Nah, tapi ala kulli hal ya, semoga untuk khusus negeri kita ya, semoga Allah selalu jaga dan diberikan petunjuk kepada arah yang lebih benar. Nah, sekelas Umar bin Aziz mengatakan seperti itu. Kalau bukan aku takut pertumpahan darah antara siapa? Manusia. Kemudian apa kata beliau? Bahwa akhiratlah yang akan menjadi pemisah atau menjadi penguji antara saya dengan kamu, anakku. Bukan anakku, siapa? Abdan dan Malik. Tapi yang kita mau ambil syahidnya apa? Ketika Umar bin Abdul Aziz, posisi beliau sebagai khalifah, itu mau untuk mendengarkan siapa? Nasihat anaknya. Masa kita cuma sekedar sebagai seorang ayah sulit banget untuk mau dengerin apa? Nasihat anak, nasihat istri. Anda bukan khalifah, Anda bukan presiden, Anda bukan apa. Ngasih nasihat sama istri, melawan gitu. Ya, tapi akhi, nah ini pelajaran penting dari siapa? Umar ibn al-Khattab.
Makanya Umar bin Khattab itu tinggal di mana? Setelah beliau hijrah, tinggal di mana? Tinggal di Madinah. Itu kan ada kisah terkenal itu. Ada cerita orang bertengkar sama istrinya, akhirnya dia mau pergi untuk minta nasihat ke siapa? Umar bin Khattab. Mungkin menurut dia laki-laki ini ingin mengajarkan istrinya agar seperti istri siapa? Umar. Karena di bayangan dia, Umar itu adalah orang yang tidak bisa untuk ditentang. Istrinya semua pasti taat di bawah pemerintahan siapa? Umar bin Khattab. Begitu sampai di depan rumah, apa yang terjadi? Dia dengarkan sayup-sayup suara, membentak, memarahi. Hah? Siapa? Ternyata di dalam rumah Umar bin Khattab. Sampai akhirnya orang itu udah mengucapin salam, Umar keluar. Tadi kamu ingin bertamu rupanya, ada sesuatu. Iya, tadi mau nanya masalahnya istri saya begini ya. Tapi ternyata saya juga dapat engkau sedang diomelin sama siapa? Istri. Enggak ada bedanya saya sama engkau. Apa kata Umar bin Khattab? Itulah wanita-wanita Madinah. Wanita-wanita Madinah itu lebih protek daripada wanita-wanita Mekah. Karena kalau wanita Mekah itu dia punya karakter lebih apa? Lebih ya ngikut aja gitu. Apa kata suami ngikut. Tapi kalau wanita Madinah mirip-mirip kayak wanita Indonesia. Ah, gitu. Wanita Indonesia. Dibilang begini, nanti dia bilang begitu. Pokoknya antum itu itu wanita siapa? Madinah. Itu istrinya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi teman-teman bukan maksudnya orang Madinah ya, tapi apa kata Umar bin Khattab? Istri-istri kita ini itu sudah terpengaruh dengan gaya cara hidupnya siapa? Wanita Madinah. Karena itu tadi wanita Madinah agak protek orang-orangnya. Tapi itulah laki-laki itu dia bisa menempatkan dirinya sesuai dengan nasihat beliau ini ya. Nah, Imam Al-Bukhari itu memberikan komentar, qabla an tusawwadu, sebelum engkau diangkat jadi apa? Tuan atau pemimpin atau tokoh. Wa qad ta'allama ashabun nabi fi kibari sinnihim. Padahal kita dapati bahwa para sahabat Nabi itu tetap belajar meskipun usia mereka sudah apa? Tua. Tapi apa maksud qabla an tusawwadu? Sampai engkau apa? Ditokohkan. Bukan artinya sampai ditokohkan kemudian berhenti belajar. Begitu sudah jadi presiden kemudian berhenti belajar. Bukan begitu artinya, tapi umumnya memang orang itu sering berhenti belajar itu karena sudah ditokohkan. Dan kita cuplik sedikit ya. Ditokohkan itu banyak karena kekayaan, karena apa? Kedudukan. Ada di satu tempat karena dia kaya dan dia tidak ada latar belakang untuk ilmu agama dan yang lain. Cuma karena di tempat itu dia dikenal sebagai orang kaya, punya uang, ngalir dana pembangunan masjid, diangkat jadi imam. Diangkat jadi karena itu tadi apa ya? Hati manusia itu condong kepada orang-orang kuat, condong kepada orang-orang apa? Berpunya. Padahal di situ ada santri ngafal Quran, bacaan Qurannya bagus, cuman latar belakang keluarganya apa? Miskin. Yang jadi imam siapa yang jadi imam? Si kaya, padahal dia baca Qurannya nggak bagus, nggak bisa bahkan. Si santri jadi apa? Makmum. Ini kan kesalahan-kesalahan fatal yang harus menjadi apa? Naik menjadi kritik sosial kita gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya orang ini menjebak dirinya sendiri. Apalagi kalau dikasih slot ngajar. Nah, itulah makanya di dalam ilmu agama ini itu tidak boleh memberikan panggung kepada bukan orang yang ahli. Berbahaya masalahnya. Orang kalau dia sudah dikasih panggung, kasih ngajar, nanti itu akan mencelakai dirinya sendiri. Akhirnya malu, gengsi untuk mau belajar lagi. Apalagi kalau mau nggak belajar apa? Tajwid sama ya malu lah, orang udah jadi imam kampung gitu kan. Masa baru sekarang belajar apa? Tajwid sama Kalau antum enak, nggak ada beban kita belajar tajwid tasin. Mau dua kayak kita tetap aja karena kita nggak ada kepentingan. Tapi orang ini ada apa? Kepentingan. Gengsi, malu dan yang lain. Itu maksud dari ucapan imam, tafaqahu qabla an tusawwadu. Karena kita dapati para sahabat Rasulullah pun masih belajar sampai apa? Tua. Berarti bukan bermakna, jangan sampai orang salah paham bahwa belajarlah engkau sampai engkau sukses jadi presiden.
Salah kalimatnya. Belajarlah engkau sampai jadi engkau orang sukses, jadi orang kaya. Kan kadang-kadang kita dengerin nasihat seperti itu. Enggak. Qabla an tusawwadu itu sampai itu bukan titik terakhirnya di situ. Tetapi seringnya orang kalau sudah ditokohkan berhenti untuk mau apa? Belajar. Ustaz. Ya, seperti tadi imam. Ya. Ya, semoga Allah melembutkan hati-hati kita, menjauhkan kita dari sifat-sifat rasa-rasa gengsi itu terus penyakit itu gengsi itu penyakit. Ya mungkin kalau kita mau cari contoh itu banyak Abu ya, cuma saya takut nanti nyerempetnya kemana-mana. Ya, tapi masalahnya apalagi kalau udah ustadz itu masalahnya di gudangnya dalil masalahnya. Ustadz. Pakai baju gaul, celana gaul, pakai pet, topi, dinasehatin sama muridnya pakai baju koko, pakai jubah. Muridnya sampai jualan di pasar itu pakai apa? Jubah. Ustadznya pergi ke Jepang, pergi ke Korea pakai baju apa? Gaul. Dinasehati sama murid, qala Rasulullah, qala Allah. Masalahnya ustadz itu dia punya apa? Dalil. Padahal selalu menasihati ansif uzunaika min fik. Perbanyak menggunakan telinga daripada apa? Mulut. Sekarang yang paling banyak melanggar nasihat ini siapa? Murid atau guru? Nah, guru. Karena guru itu lebih banyak lisannya yang berbicara daripada apa? Telinga. Dan seringnya memang sulit untuk dinasihati. Karena dia punya sudut apa? Sudut pandang. Kalau antum selalu kita akan bilang apa? Antum pokoknya ikuti. Ini dalil dari Quran dan Sunnah. Itu akhi. Jadi itulah maksud dari ucapan imam. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Ya, baik. Apalagi kalau sudah urusan poligami. Repot udah. Antum dibacain ayat itu. Qala Allah masna wa sulasah wa ruba gitu. Apalagi kalau istri pokoknya kamu ikut, pokoknya wajib ikut, titik, diam, udah gitu. Khalas. Ya, tapi akhirnya. Jadi ini pelajaran penting untuk kita selalu belajar kondisi kita bagaimanapun. Wa inna ma aqabahu al-Bukhari bi qali wa ba'da an tusawwadu khasyata an yafhama ahad min zalika anna siyada mani'a min at-tafaqquh wa inna ma arada Umar annaha qad takunu sababan lil mana. Nah, jadi maksud kita tadi bahwa penegasan Umar menegaskan seringnya orang itu kalau sudah ditokohkan terlarang atau terhalang dia dari menuntut ilmu. Li'anna ar-ra'isa qad yamna'uhu al-kibr, karena pemimpin itu sering itu bercokol di hatinya itu sombong. Wal ihtisham, apalagi malu. An yajlis sama majlis al-muta'allimin, untuk duduk sama penuntut ilmu kayak antum. Kira-kira ada enggak pernah penguasa nyari musola kecil-kecil di kampung untuk mau duduk dengerin orang mau ngaji? Pernah enggak antum lihat? Pernah enggak ketemu? Enggak ada kan? Jangan harap kalau nah, makanya ya ini harapan kita ke depan lah, bahwa anak-anak ini didik dari sulalat, dari keturunan yang faham mendengarkan kalimat ini. Orang tuh kalau udah jadi presiden, jadi penguasa, ya selalu pokoknya mic itu pokoknya harus milik siapa? Milik dia. Ya Allah ya. Nah, Umar bin Khattab orang pertama kali mengamalkan ini. Beliau itu salah satu tradisinya itu mencari pengajian-pengajian yang disampaikan oleh orang-orang yang umurnya itu lebih muda. Umurnya lebih muda dan tidak memiliki posisi jabatan strategis. Untuk menekan dirinya sebagai khalifah dan menekan dirinya sebagai orang yang lebih tua. Ini nilai-nilai agama kita. Nilai-nilai agama kita. Nah, jangan nanti dibenturkan bahwasanya orang tua itu lebih utama daripada anakmu muda. Itu betul. Tapi akan menjadi sesuatu yang lebih agung, lebih besar. Ketika orang tua itu dia sudah diberikan satu slot, tetapi slot itu dia tidak pakai karena demi untuk menekan rasa sombong atau angkuh. Saat dia berpotensi untuk mengambil sesuatu yang miliknya, tetapi dia tinggalkan, itu keagungan. Paham maksud saya? Nah, itu sebuah keagungan. Contoh,
Saya kasih antum contoh paling dekat. Suami. Suami itu dia diberikan slot oleh agama untuk apa? Menjadi pemimpin. Pemimpin itu apa sih pemimpin? Pemimpin itu kan identik sama nyuruh-nyuruh. Di standar itu boleh atau tidak? Dek nyuci, dek jahit, dek bersihin sandal, dek bersihin sepatu, dek rapikan kamar. Boleh atau tidak? Di standar itu boleh? Boleh. Karena Anda seorang suami. Pemimpin itu memang identik apa? Nyuruh. Tapi ketika Anda turun dari slot itu, kemudian Anda bantu istri jahit, kemudian Anda bantu istri apa? Nyuci. Itu akan jadi sesuatu yang agung untuk orang itu. Karena dia meninggalkan satu slot yang mesti dia peroleh, tetapi dia tinggalkan untuk mendapat satu keagungan. Kesuhudan, kuwaro'ah, humble, dan yang lain. Makanya Sayyidina Rasulullah SAW, kita melihat itu. Rasulullah SAW pernah ditanya Sayyidina Aisyah, ya Aisyah, bagaimana Rasulullah di dalam rumah? Rasulullah itu sama seperti manusia lain. Bagaimana samanya? Beliau itu membantu saya nyuci. Beliau itu kalau misalkan ada kancing baju putus, beliau jahit sendiri. Kalau misalkan ada sendal itu putus, dijahit sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dia menurunkan diri dari slot yang sudah diberikan, itu sebuah apa? Mengalah yang sifatnya agung. Cuma masalahnya jangan sampai berhenti hanya di nasihat ya. Tapi kita ingin sebagai praktik untuk bisa kita memberikan ini sebagai apa? Dakwah bil hal kepada keluarga. Kadang-kadang kita ini teman-teman bingung gitu. Gimana Ustadz cara saya supaya istri begini, supaya istri mau ngaji? Iya, jangan cuma ngomong doang gitu maksud saya. Misalkan ayo dek ngaji, iya itu bagus ngajak, tetapi buktikan dengan apa? Hal yang nanti istri itu akan mengatakan, apalagi mungkin istri kita datang dari orang umum. Teman kamu tuh jenggotan semua, mas, takut saya. Teman kamu tuh cadaran semua, mas. Masalahnya saya ngaji di situ saya sendiri nggak pakai cadar. Dia kalau pakai apa? Takut saya, bang. Tapi begitu misalkan kita atau orang tua misalkan, pernah nggak misalkan kita orang tua misalkan ingin sama dengan kita, kenal sunnah, taat, kemudian mengenal akidah yang sahih. Misalkan ibu ketika mau bangun tidur, ambilkan air hangat, dicuci kakinya. Pernah nggak? Begitu ibu kita salah, seolah-olah apa? Pokoknya gimana caranya Ustadz ibu saya supaya apa? Kenal sunnah. Atau misalkan bapak saya kenal sunnah. Ya akhi, dakwah bil hal. Tunjukkan bahwasanya hasil dari ilmu itu apa? Betul-betul dipraktekkan. Kita lanjut ya di nasihat berikut. Kemudian apa kata Imam? Belum selesai nih. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, "Idza tasaddara al-hadas." Idza tasaddara al-hadatsu, ketika anak muda sudah dijadikan pemimpin, fatahu ilmun katsir. Kata Imam Syafi'i itu. Kalau sudah anak muda dijadikan tuan, dijadikan pemimpin, dijadikan penguasa, maka dia akan kehilangan kesempatan ilmu yang apa? Banyak. Bukan sekedar atau begini, akhi, jangan bentur-benturkan sama anak muda yang harus memimpin. Iya, tapi anak muda yang bagaimana dulu? Jangan anak muda yang karbitan, kemudian diangkat jadi apa? Pemimpin. Anak muda yang sudah memakan garam itu banyak, manisnya, asamnya dia tahu. Bukan sekedar kemudian karena mungkin ayahnya mungkin pernah jadi penguasa atau pemimpin, kemudian apa? Diangkat atau mungkin dapat jabatan dari lingkaran dalam, enggak begitu. Nah, antum jangan bawa kemana-mana maksud saya. Maksudnya keadaan kadang sering terjadi di mana? Di tengah-tengah kita. Kalau istilah orang itu apa? Ordal, orang dalam. Imam Syafi'i mengatakan apa? Anak muda itu kalau sudah dijadikan pemimpin, fatahu ilmun katsir. Maka dia akan kehilangan ilmu yang apa? Banyak. Kesempatan untuk mau belajar itu enggak mau. Nah, karena seringnya kepemimpinan itu menghalangi orang. Wa qad fassarahu Abu Ubaid. Abu Ubaid mentafsir kalam Imam Syafi'i apa? Tafaqqahu wa antum shighar qabla an tasiru sadah. Belajarlah kamu yang banyak, kalian masih kecil, sebelum kalian itu menjadi apa? Tuan-tuan atau tokoh-tokoh. Fatamna'ukumul anfah 'anil akhdhi amman huwa dunakum fatabqau juhala. Karena itu yang akan menghalangi kalian kesombongan itu untuk mengambil ilmu dari orang yang lebih rendah dari kalian. Maka kalian akan menjadi orang yang tetap menjadi orang yang apa? Bodoh. Ya, memang itu watak karakter kepemimpinan begitu.
Tidak mau duduk kecuali orang-orang sepantaran dengan mereka. Tidak mau duduk kecuali yang seleting dengan siapa? Mereka. Pernah nggak ada misalkan kecuali kalau hanya untuk apa? Hanya untuk cari muka. Ya, nyari orang, comot, orang miskin, ngomong, kisah. Tapi yang jujur itu ya yang jujur itu yang jarang. Laqad asyara al-Faruq fi maw'azatihi hazi ila da'in yasri fi nufusi ba'd an-nas kama bayyanahu al-a'immah walakin ma za yuqal amman hala duna ta'allumi la riyasah wala wilayah wala mansib wala jah. Ya, kalau orang dengar nasihat dari orang tinggi itu semua orang bisa melakukannya. Tapi kalau misalkan dia bisa mendengarkan, dia mau belajar dari orang yang apa? Tidak punya apa-apa, tidak punya kepemimpinan, tidak punya kekuasaan, bukan orang kaya, tidak punya kedudukan. Innamal huwan anfatu min an yalisa ta'allum wa huwa kabirun fi sinni faqal. Kita cukupkan dari situ ya. Intinya bahwa jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, belajar yang rajin, belajar yang cukup sebelum jadi apa? Pemimpin. Wa qala al-Faruq radhiyallahu taala anhu. Nasihat berikutnya. Apa nasihat Imam? Adatu fi kulli syai'in khair illa ma kana min amril akhirah. Pelan-pelan dalam segala sesuatu itu baik. Betul atau tidak? Ta'udah itu tenang, pelan. Pelan-pelan di tiap sesuatu itu apa? Khairun. Itu apa? Baik. Illa. Tapi kecuali kata Imam. Maka min amril akhirah. Tidak boleh pelan-pelan itu pada perkara apa? Akhirat. Pelan-pelan itu baik atau tidak? Semua baik pelan-pelan itu. Tapi pelan-pelan itu enggak boleh kalau dalam masalah apa? Akhirat. Pelan-pelan itu hanya masalah apa? Dunia. Hadza tasihhun min al-Faruq li mafhumin qad yakhtalitu ala ba'd an-nas. Ini kritik sosial dari Imam untuk membenahi pemahaman atau kesalahpahamannya yang terjadi di tengah-tengah manusia. Zalik itu apa? Annal Arab tafaqat ala dhammil ajalah. Orang Arab itu sepakat bahwa buru-buru itu apa? Zammil ajalah. Buru-buru itu tercela. Wa kanatil Arabu takniha umman nadaman. Orang Arab menyebut buru-buru itu apa? Ummun nadaman. Induk dari apa? Penyesalan. Benar atau tidak? Benar kan? Buru-buru itu induk dari apa? Penyesalan. Kadang-kadang ya belum matang berpikir tapi sudah satset akhirnya begitu apa? Terjadi akhirnya apa? Nyesel. Tenang, akhi, tenang. Karena kadang-kadang orang yang tadinya mungkin posisi kerja aman, tetapi kadang segala hal akhirnya begitu dia memutuskan untuk resign, akhirnya apa? Nyesal di belakang. Tenang. Makanya itu pentingnya antum itu atau kita itu sering menyertai siapa? Guru. Kalau ada sesuatu nanya apa hukumnya, bagaimana jalan keluarnya. Jangan suka ngambil keputusan siapa? Sendiri. Kalau memang belum siap untuk satu resiko nanti di mana? Di belakang. Ya. Karena ada satu keadaan akhi, Anda lihat kadang animo hijrah itu kadang-kadang apa? Besar. Tapi kadang tidak diimbangi dengan kematangan berpikir, akhirnya apa? Mengambil sikap-sikap secara ceroboh, akhirnya begitu di ujung jadi apa? Jadi nyesal. Akhirnya kadang-kadang tidak semakin baik keadaan. Tapi kalau siap dengan risiko ya nggak apa-apa, bagus. Tapi maksud saya ada orang-orang hatinya itu, batin itu apa? Lemah. Hari ini dia bilang iya, besok itu berubah, dia bilang apa? Tidak. Ya Allah, kalau saja kemarin tuh nggak begini, kalau saja kemarin tuh nggak begitu. Padahal kalimat itu lebih buruk daripada dia mungkin lebih memilih untuk menetap di tempat itu, yang mungkin menurut dia buruk. Tetapi kalimat yang mengatakan kalau saja kemarin tuh nggak begitu, itu lebih buruk ucapannya akhi. Karena itu apa? Mencederai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang awalan juga ngambil sikap siapa? Kita. Nah, makanya tenang. Jangan suka buru-buru. Apalagi dalam hal apa? Dalam hal rumah tangga, perceraian. Perempuan itu sering banget itu cerai. Begitu sudah diceraikan, bikin status. Begini ya rasanya jadi orang janda. Ngapain? Sejelek-jeleknya suami itu mungkin harusnya lebih apa? Tenang dulu. Jangan apa-apa minta cerai. Akhirnya apa? Mulai sengketa masalah anak. Akhirnya suaminya agak bengal juga ya. Akhirnya anak diberikan ke dia siapa? 2. Akhirnya bukan dia yang ngurus anaknya. Yang ngurus anak siapa? Kakeknya atau
neneknya. Akhirnya neneknya juga pusing juga. Belum ada apa segala macam, sudah nambah lagi cucu. Ya kan? Tenang. Jangan suka buru-buru. Ya tapi itulah. Orang itu kalau udah kebelet nafsu itu biasanya apa? Suka memutuskan dengan secara serampangan. Tidak dengan mikir, tidak dengan fikir panjang. Betul bahwa buru-buru itu induk dari apa? Penyesalan. Walahum fi zalikal hikamul mathur wal asy'arul masyhur. Illa anna hadzal mafhum kama yaqulu syu'ara la yanbaghi an yujra ala amril akhirah. Tapi untuk masalah akhirat enggak boleh dipakai ini. Tenang ini apa? Dia boleh dipakai. Misalkan salat Salat pelan-pelan. Orang juga baru azan. Enggak tempatnya. Ya, tapi disuruh tobat, antum. Enggak lah, pelan-pelan. Ya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu. Yo enggak tempatnya. Enggak tempatnya. Kalau di situ tempat dosa, maksiat keluar kalau tempat dosa dan maksiat. Ya karena kalau dalam masalah kebaikan itu ayatnya beda. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam apa? Dalam kebaikan. Sama juga seperti hutang, itu kan agama itu. Sahur hutangnya antum. Pelan-pelan, Pak, tenang. Enggak di situ tempatnya. Ya. Apa juga? Banyak contoh. Tajhizul mayyit. Mempersegerakan pengurusan apa? Mayit. Ya. Udah mati, enggak apa-apa, besok juga dikubur. Jangan enggak tempatnya. Jadi harus tempatnya. Jadi jangan diletakkan di bukan tempatnya. Nah, jangan sampai kita nanti jadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang menyesal. Yang Allah gambarkan di banyak tempat itu ya di Al-Qur'an, misalkan Az-Zumar itu 53 56 itu bisa dibaca nanti ya. Antaqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Ya. Baik, jangan sampai nanti jiwa itu baru dia berkata, aduhai menyesalnya diri ini. Kenapa dahulu aku menyia-nyiakan apa? Hak-hak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Faruq, nasihat berikutnya. Apa nasihat Imam? Ma ubali ala ayyi halin asbahtu. Ma ubali, aku tidak peduli. Ala ayyi hal, aku berada di atas keadaan bagaimanapun itu. Asbahtu, aku menatap pagi hari. Maksudnya, aku tidak peduli keadaanku bagaimana di pagi hari. Maksudnya mau sakit kek, mau sehat kek, mau kaya kek, mau miskin kek, mau apa. Itu Umar apa? Enggak peduli. Yang dipedulikan oleh Umar itu apa? Ala ma uhibbu am ala akrah. Aku tidak peduli menatap pagi hari itu dalam keadaan apakah aku suka, enggak suka, benci, aku enggak benci. Kenapa? Bi anni la adri al-khiratu fi ma uhibbu am fi ma akrah. Ya Allah. Karena aku sendiri itu tidak bisa untuk memastikan kebaikan itu apakah ada pada yang aku cinta atau ada pada aku suka ataukah ada pada yang aku benci. Jadi aku enggak peduli mau yang aku suka atau yang aku benci. Mau yang aku suka dan aku tidak suka. Karena ini sifat-sifat husnuzan ini. Siapa? Umar bin Khattab. Mau buruk bisa jadi di situ apa? Kebaikan. Wa asan taqru syai'an wa huwa khairul lakum wa asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kamu benci itu baik. Apa yang kamu suka itu apa? Itu buruk. Nah, ini ada contoh dari dokter ya, dari Syekh Dr. Umar. Laqad marra bi akhawani khilala usbu'ain. Aku juga dapat satu contoh kata Imam. Pelajarannya dari dua orang bersaudara. Ya 2 minggu yang lalu lah kata Syekh ya. Wa kilahuma yatahaddas an musibah yatawaqqa nusulaha. Mereka berdua berbicara tentang satu musibah yang menimpanya, yang mereka benci, tidak suka begitu. Wa wallahi lam ajid li wa lahum as-salwa illa tadhkira bi hatainil ayataini. Dan aku demi Allah
tidak mendapati penghibur untuk mereka berdua kecuali mengingatkan ayat ini. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi apa yang kau benci itu sedangkan Allah menjadikan di dalamnya itu apa? Kebaikan yang baik. Banyak itu, akhi. Banyak itu. Saya kasih satu contoh misalkan ya. Ada orang tiba-tiba PHK. Akhirnya mulailah dia berpikir. Saya kenal. Subhanallah, saya waktu itu ngobrol di masjid orang-orang perumahan. Itu bagaimana dia runtuh rasa hidupnya. Masalahnya sudah bertahun-tahun kerja di situ. Tiba-tiba apa? PHK. Mulailah dia apa? Buka jualan kecil-kecilan. Nah, inilah yang antum harus ketahui bahwa keadaan ini acak. Ada orang keadaan yang sama buka jualan tapi nggak sama nasibnya sama siapa? Sama dia. Dia buka kecil-kecilan dari perumahan. Tapi subhanallah, betul-betul ya effortnya itu tinggi, berbisnis, memberikan pelayanan. Sampai sekarang dia punya ruko. Sampai dia bilang, enak ya punya ruko ya. Mau buka jam berapa, tidur sampai jam berapa, nanti kayak begitu. Tidak seperti dulu. Saya dikejar-kejar Ustaz. Sampai harus takut telat 1 menit karena harus apa? Karena gaji itu apa? Dipotong. Kan benar kan ya? Seperti itu keadaan. Tapi itulah akhi maksud saya. Jadi kadang-kadang sesuatu yang sifatnya berubah itu bermula dari apa? Bermula dari derita. Sesuatu yang ya antum sekarang punya rumah, apa sebelumnya punya rumah? Itu kan kita awali dengan apa? Kesulitan-kesulitan. Nah itu antum harus ingat-ingat itu. Nah satu hal juga suami itu. Ingat derita itu sama siapa? Sama istri. Jangan antum kalau sudah kaya, kemudian apa? Antum lupa perjuangan sama siapa? Yang sabar nemenin antum siapa? Ya istri pertama itu. Ya saat lagi susah, nggak punya makanan, berpegangan tangan, berduaan. Betul nggak? Iya. Begitu udah sukses, nyakitin. Laki-laki kan suka begitu, laki-laki bapak. Iya. Perempuan itu diuji ketika suami tidak punya apa-apa, dan laki-laki itu diuji ketika dia punya apa-apa. Karena laki-laki itu udah punya apa-apa tuh seolah-olah dia bisa beli apa? Bisa beli segalanya. Ya, tapi ini contoh-contoh terdekat kita nih ya, nah, jadikan contoh akhi ya, supaya kita agak melek ini, supaya nggak ngantuk. Nah, tapi barakallahu fikum mengatakan apa? Bahwa banyak apa hal-hal baik itu muncul setelah dari apa? Derita. Kemudian nasihat berikutnya dari Sayyidina Umar bin Khattab. Wa min mawa'iz Amirul Mukminin Umar Al-Faruq radhiyallahu taala anhu qauluhu. Ucapan beliau, "Man yadkhul mudkhalas yuttaham." Nah, siapa yang masuk ke tempat yang dicurigai, maka dia pasti akan tertuduh. Siapa yang masuk ke tempat yang dicurigai, maka dia pasti dituduh. Nah, makanya jangan masuk ke tempat-tempat yang apa? Menimbulkan tuduhan. Tayyib. Teman ngaji duduk-duduk di di pinggir jalan. Orang lagi mabok segala macam, misal gitu, duduk di situ, nggak pakai peci. Kalau pas ngaji pakai apa? Pakai peci, tapi lagi duduk ngobrol di situ. Orang juga nanti bisa apa? Bisa salah paham. Kalau dalam istilah lain ulama salaf itu bernasihati apa? Jangan melakukan perbuatan atau mengucapkan kalimat yang kamu itu nanti kerepotan untuk mengklarifikasi. Jangan suka iseng, gitu loh maksud saya. Jangan suka iseng untuk melakukan sesuatu yang nanti sebetulnya kita sudah jangkau sebetulnya. Sebetulnya dari hati nurani itu, sebetulnya nggak layak. Cuma karena pingin aja untuk melakukannya. Akhirnya begitu orang ribut, baru capek untuk apa? Bikin klarifikasi. Ini nasihat penting dari Umar bin Khattab. Sekelas Umar, itu agar apapun yang kamu lakukan, yang kamu ucapkan, itu fikirkan dulu apa? Matang-matang. Jangan suka mantik keributan, gitu loh maksud saya. Jangan suka mantik keributan. Ya. Tapi ahlan barakallahu fiik.
Nah, sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paham sekali dengan hal-hal keadaan ini. Makanya dalam banyak contoh itu sering kita dapati mereka betul-betul sempurna dalam pengamalan. Nah, contoh misalkan saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Sebetulnya ya seperti Rasulullah atau sahabat-sahabat, Umar bin Khattab pemimpin, penguasa, sangat bisa untuk flexing itu bisa Umar. Betul atau enggak? Bisa lah, orang dia penguasa kok. Apalagi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu sangat-sangat beralasan. Untuk memiliki barang mewah itu sangat beralasan. Kenapa? Karena saat itu sudah mulai ada sistem penggajian. Tetapi Umar nggak ngambil gaji. Tetapi pelayan umat maksudnya ya, wakil-wakil lah gitu ya, gubernur itu diberikan apa? Gaji oleh siapa? Umar bin Khattab. Untuk flexing itu bisa, akhi, dan beralasan. Tetapi beliau itu mundur ke belakang karena mereka ini paham kalau dirinya itu apa? Public figure. Orang mungkin di samping kanan bisa berpikir bijak. Oh, nggak apa-apalah. Nah, juga khalifah juga manusia, pengen lah untuk makan makanan yang enak. Oh, masa ngurus umat? Oh, nggak pernah ngerasain gimana rasa sushi misal gitu kan? Ya duduk di tempat yang mewah, kemudian cekrek foto misal begitu kan? Tapi akhi, antum harus pertimbangkan orang yang di sebelah kiri antum yang tidak sama mungkin cara mikirnya. Orang itu akan mengatakan apa? Ini pemimpin kerjanya flexing mulu dah. Hah? Nah itu harus apa? Harus masuk dalam daftar kita. Jangan cuma sekedar bertengger di kata mubah atau di kata boleh. Nah itulah makanya saya sering senggol ustadz-ustadz yang kadang-kadang apa? Agak sedikit apa ya? Agak iseng gitu hidupnya itu gitu. Kenapa enggak yang lurus-lurus aja, yang bisa biasa? Jangan suka melakukan perbuatan nanti ujungnya itu apa? Klarifikasi. Ya, tapi Sayyidina Rasulullah sangat layak atau tidak? Layak. Orang beliau itu punya pekerjaan. Kadang beliau jualan, dagang, sukses dagangan Nabi itu. Orang beliau kalau nikah pun bisa sampai M itu nyentuh apa? Iya, tapi beliau itu memilih untuk low profile. Bukan artinya beliau khawatir sama orang tidak husnuzon atau orang yang husnuzon. Kalau orang husnuzon bisa orang husnuzon, tapi yang dikhawatirkan oleh beliau orang yang tidak bisa untuk husnuzon. Nah, kenapa tidak bisa? Nah, itu tadi karena kalau sudah nafsu dan syahwat berdekatan sama kenikmatan itu susah. Pasti nyari-nyari alasan. Ini saya buat anak juga nih akhi ya, buat kita gitu. Agar memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Apa kata Imam? Man yadkhul mudkhala su' yuttaham. Siapa yang melakukan sesuatu yang kira-kira orang bisa berprasangka buruk, maka dia pasti akan apa? Tertuduh. Ya, itu contoh paling dekat itu. Misalkan orang soleh duduk di klub malam sambil baca Quran pun misalkan di mana? Di klub malam baca Quran misal begitu. Pegang mushaf misalkan begitu. Tetap orang akan menuduh yang enggak. Karena itu bukan tempat antum. Jangan nanti bilang, apa salahnya? Siapa tahu nanti ada yang datang, saya bisa dakwahi. Itu alasan ente. Kalau manusia bikin alasan, bisa aja, Khi. Kalau semua bisa apa? Bikin alasan. Yang haram jadi halal itu bisa kalau apa? Manusia. Apalagi kalau sudah alasannya apa? Ini kan antara maslahat mudarat, akhi. Wah, udah kholas sudah. Kalau antara maslahat mudarat, yang haram pun bisa jadi apa? Halal. Kaedahnya ada, ad-daruratu tubihul mahzurat. Yang darurat itu bisa menghalalkan yang haram. Orang agama kita nyuruh kita kok mempertimbangkan antara masalah dan mudarat. Tetapi ingat, kalaupun mungkin itu slotnya kita diberikan oleh agama untuk kita bernafas, mencari nafas di tengah-tengah sempitnya mungkin darurat segala macam. Tetapi meninggalkan itu lebih apa? Baik. Itu lebih baik. Ketika saat dia mendapatkan apa? Kesempatan untuk memilih. Tetapi dia tinggalkan kesempatan itu untuk memilih. Baik, akhi. Nah, salah satu contoh hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Nah, tapi saya bacakan dulu dari imam ya, dari syekh ini. Hadhihi mau'izatun balighah. Ini nasihat sangat-sangat dalam. Yang bagi an yantabihal insanu laha, mesti setiap orang untuk memperhatikan nasihat ini. Wa an yahdharul aqilu, agar orang yang punya akal itu menjauhkan diri min wurudil amakin, untuk mendatangi tempat-tempat, awil mawadhi, aw ilqa'il maqalat, atau menyampaikan kalimat-kalimat. Itu kadang-kadang di media sosial tuh sering banget itu. Bikin apa? Bikin ucapan. Akhirnya begitu diserang di kolom komentar, baru bikin apa? Klarifikasi. Senang banget gitu, bikin mancing-mancing itu senang banget gitu. Kadang-kadang dia bikin kalimat tuh kayak nanggung gitu, dipotong di bagian apa? Tengah. Kemudian dia lihat itu, dipantau gitu. Kira-kira ada nggak komentar orang? Ngapain kerjaan kayak gitu? Subhanallah. Wal kitabat, tulisan-tulisan. Allati tajribu tuhmata lahu fi dini, yang kira-kira orang itu bisa tertuduh di dalam apa? Agamanya. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh yang paling new, yang paling apa? Kekinian. Apa namanya? Jabatan diberikan oleh rakyat. Tetapi kenapa kamu menyakiti apa? Rakyat. Nah, misal gitu, dia nulis tuh. Itu kan nanggung tuh. Orang jadi bingung. Ini babnya ini amar ma'ruf nahi mungkar, atau babnya sedang meneror kebencian kepada siapa? Penguasa. Itu kan orang jadi bingung akhir. Jadi bingung. Apalagi mungkin orang ini dikenal mungkin dari sisi apa sikap dan segala macam. Akhirnya diserang di kolom komentar. Baru sibuk bikin apa? Klarifikasi. Makanya itu benar kata baginda Rasulullah itu. Kalau sudah di zaman fitnah itu apa? Lebih memilih itu banyak apa? Ya. Karena sering dibelokkan untuk difahami 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang. Nah, itu contoh-contoh akhi ya. Yang kekinian itu. Zalika anna an-nasa laysa lahum illa zahir fi ahkamihim. Karena manusia itu dia tidak menghukumi kecuali dengan hukum zahir, apa yang tampak. Fa'ala al-insan alla yutalibahum bi ghairi zalik. Wa in kana hadha matluba mimman urifa anhu salahu fi dinihi wal ilmu fa kaifa biman duna. Kalau saja ucapan atau keterangan itu butuh untuk penjelasan dari orang soleh atau orang alim, apalagi kalau itu diucapkan oleh orang yang bukan alim. Artinya ya harus betul-betul difikirkan. Itu intinya. Rasulullah SAW salah satu contoh ya. Pernah beliau itu iktikaf. Fa innahu lamma arada an yusila zawjatahu ummul mu'minin Safiyata fi mu'takafihi ila baitihi marra bihi rajulani fa asra'a. Jadi pernah beliau iktikaf bersama istri beliau siapa? Sofia. Iktikaf, pulang iktikaf sama Sofia malam-malam. Gelap. Ini siapa ini? Rasulullah sama istrinya. Kira-kira kalau antum ketemu orang, 2 orang, laki sama perempuan, di gelap-gelap. Kira-kira antum mikirnya apa mikirnya? Pasti kita mikirnya paling cepat husnuzon atau suuzon? Pasti itu. Apa? Ini ngapain orang berdua di gelap-gelap kayak gini? Apa nggak ada rumah apa? Nggak ada tempat apa? Itu memang otak siapa? Manusia. Sayyidina Rasulullah, kemudian ada 2 orang berjalan, begitu dia lihat 2, Rasulullah dengan siapa? Sofia. Ada 2 orang berjalan cepat-cepat, menunjukkan gelagat kurang tidak begitu loh. Tidak atau kurang begitu ya. Tidak nyaman dengan 2 orang yang dia lihat di bawah kegelapan. Padahal itu siapa? Rasulullah dengan Sofia. Akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Dipanggil 2 orang itu. Ala rislikuma. Kalian berdua celaka kalian. Innaha Sofia bintu Huyai. Perempuan ini istri saya. Kata siapa? Rasulullah. Ternyata barulah mereka mengatakan, oh, subhanallah ya Rasulullah. Maaf engkau ya Rasulullah. Ternyata siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Sidna? Inna syaitana yajri minal insani majrad dami wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikum masyaallah. Karena setan itu dia bisa berjalan dari pembuluh darah siapa? Manusia. Dan aku khawatir
kalian itu atau engkau itu telah dikuasai kedua kalian hatimu dengan apa? Keburukan oleh siapa? Oleh syaitan. Fa idza kana hadza Rasulullah fama dhannu biman duna. Kalau saja Rasulullah bisa terjadi pada diri beliau keadaan seperti itu, kamu itu bukan rasul. Jangan suka iseng-iseng. Udah diam, kalau lebih baik diam. Ya, jangan melakukan tindakan-tindakan yang apa? Necis, yang bisa apa? Membuat orang itu jadi apa? Jadi bingung, akhirnya kamu nanti capek sendiri untuk apa? Klarifikasi. Paling tidak kalau melakukan sesuatu yang kira-kira nanti orang itu jadi bingung atau orang jadi ribut, jangan diupload, paham? Nah, ini kadang-kadang dia sudah ukur sebetulnya nanti bagaimana, cuman diupload, akhirnya orang jadi apa? Jadi ngelihat. Qala Ibnu Daqiqil Id rahimahullah, Imam Daqiqul Id rahimahullah, beliau berkata untuk mempertegas kalimat ini, wa hadza mutaakkid, ini penekanan kata Imam, fi haqqil ulama wa man yuqtada bih, yaitu di dalam haknya para ulama dan orang-orang yang diikuti. Maksudnya public figure, ustaz, tokoh, pemimpin. Ya. Ini gimana orang enggak gerah? Orang lagi posisi susah, malah dia posisinya apa? Flexing, gimana? Enggak orang ngamuk-ngamuk, ya enggak? Nah itu pelajaran. Makanya pelajaran yang kita ambil dari apa? Dari kerusuhan kemarin, penjarahan kemarin, itu banyak bisa kita ambil lagi. Agar orang-orang yang public figure, yang personalnya itu menjadi apa? Tujuan mata manusia. Itu jaga sikap baik-baik. Apalagi tokoh agama, ustadz, itu penting sekali, akhi. Kita ini kadang bermasyarakat, bersosial itu jenisnya macam-macam. Orang Islam aja kelompoknya banyak. Kalau antum nggak ngerem-ngerem ngomong, itu bisa. Ya kalau antum jadi ustaz punya alasan. Qulil haqqa walau kana murra. Itu kalau kita kan sampaikan yang benar meskipun itu apa? Pahit. Orang saling gontok itu di bawah itu. Dan dia juga muslim itu. Saling apa? Saling bunuh. Ah, ini pentingnya menempatkan antara keberanian dan apa? Pertimbangan. Tepat, riset tajam, berjalan sesuai dengan fikih. Ah, itu penting sekali. Apalagi mungkin kita kan umat Islam ini kelompok kita banyak, singgung sana singgung sini, begitu sudah meledak baru mohon maaf. Ya. Apalagi di luar Islam, di dalam bingkai kita NKRI itu ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ya enggak? Nah, agar bagaimana Muslim tampil mencerminkan sebuah keislaman yang apa? Harmoni, humanis, bagus, berprestasi. Nah, itu sangat penting sekali. Daripada menunjukkan Islam yang barbar dari orang-orang yang jahil, nggak tahu apa agama. Nah, ini penting sekali orang-orang yang seperti siapa? Ulama dan orang-orang yang diikuti. Fala yajuzu lahum an yaf'alu fi'la, tidak boleh sama sekali mereka melakukan perbuatan yujibu su'al dhanni bihim, yang bisa menimbulkan su'uzon dari siapa? Orang. Ya enak aja misalkan antum bisa ngomong, ya masalah su'uzon urusan dia, ya hidup gua. Ya Allah Ustaz. Jangan gitu. Antum itu digugu sama orang, diikuti sama orang. Ah, begitulah kira-kira. Fi haqqil ulama wa man yuqtada. Ya, jangan ustaz lah. Ustaz mulu, ustaz disinggung ustaz. Ya, masalah itu yang paling dekat dengan kita, tokoh agama, apalagi artis, apalagi pemimpin, penguasa, ya enggak? Iya. Oh, pajak udah tinggi lah, mereka enak-enak joget-joget. Gimana? Enggak marah masyarakat ya? Makanya selalu saya bilang bahwa apapun yang terjadi itu satu sebabnya, dosa dan maksiat. Apalagi nggak bisa jaga ucapan, orang lagi marah, orang lagi lapar, ditolol-tololin, dibodoh-bodohi. Gimana nggak orang jadi apa? Jadi beringas kan? Akhirnya muncul dosa-dosa maksiat baru, menghancurkan bangsa, menghancurkan negeri. Yang disalahkan menghancurin negeri itu apa? Masyarakatnya saja. Kadang penyebabnya, penyulutnya siapa? Ya kadang kita semua penyulutnya. Itu yang kadang-kadang juga enggak apa. Ya itu tadi, akhi. Orang kalau punya kedudukan,
sulit untuk mau menerima apa? Nasihat dan mau introspeksi di diri. Dan itu hati-hati, sering kita terjebak di hal-hal seperti itu. Ya, penjarahan ya haram, demonstrasi ya haram. Tapi sebab munculnya haram-haram ini apa? Dosa dan maksiat yang dilakukan baik di level bawah, apalagi di level elit. Akhirnya apa? Ya terjadilah kerusuhan. Makanya kalau mau jaga bangsa ini baik, ya bareng-bareng. Jangan cuma masyarakat doang yang diajak untuk apa? Baik, ya semua harus baik. Dari bawah sampai atas, kan begitu. Masalahnya antum nggak ada dewan lagi ya. Kalau ada dewan enak gitu kan. Diomel-omelin gitu kan. Subhanallah. Nah, jadi jangan orang-orang yang public figure ini melakukan tindakan-tindakan yang kira-kira orang itu nanti bisa susah. Nah, antum itu perlu berpikir, kalau mau upload sesuatu, Dek, ini kalau saya upload nih, Dek, kira-kira apa ya kata orang? Kayaknya jangan deh bang, necis banget itu. Kan kamu kan dikenal begitu sama orang, nanti apa kata orang, nanti gak enak. Ya udah, di take down, jangan di upload. Jangan antum timpalin istri. Masalah suuzon mas, setiap orang kayaknya ada yang nggak suka sama kita kan gitu kan. Ya itu orang nggak suka mau urusan mereka. Enggak ya akhi, bukan begitu cara muamalah orang yang apa? Akil, orang yang ternyata kita tidak terhenti sama orang berbuat maksiat. Kita itu berhenti untuk jangan saudara kita itu berbuat maksiat. Antum dapat pahala. Orang lagi lapar nih, antum tahu. Misalkan antum punya saudara misalkan. Saudara. Kebetulan rumah tangganya lagi nggak bagus misalkan. Antum sebagai kakak bikin status, nomornya ke save. Lagi keluar pergi sama siapa? Istri. Lagi di mall, lagi makan. Pokoknya semua di-upload di mana? Di WhatsApp. Apa kata si adik? Memang abang saya ini kurang ajar ya. Di saat saya lagi susah begini gitu. Nggak ada, dia pernah nanya keadaan saya. Padahal mungkin karena sering dibantu sama siapa? Abangnya. Tapi itulah akhir. Bisa saja hal-hal itu muncul, maka itu pentingnya kefikihan di dalam kita apa? Bertindak. Akhirnya abang yang tadi baik bisa menjadi apa? Buruk. Di depan siapa? Di depan adik. Mungkin adiknya lagi susah atau mungkin emak, ibu. Padahal tadi kemarin kita kirimkan apa? Uang. Cuman karena itu tadi keharmonisan sama keluarga. Akhirnya si ibu bilang apa? Kayaknya si abang udah lupa nih sama ibu gitu. Dibiarin ibu sendiri di sini, dia pergi main-main itu sama keluarga. Padahal nggak ada masalah sebetulnya. Nah itu akhir, pikirkan. Apakah kira-kira komentar orang ketika kita mengucapkan itu? Tapi jangan menjadi alasan untuk tidak melakukan apa amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi intinya, pikirkan apa yang kira-kira terjadi di belakang. Di antara nasihat beliau, wailun lidayyanil ardi min dayyanis sama'i yawma yalqauna. Binasa penguasa-penguasa bumi dari penguasa langit hari di mana mereka akan berjumpa dengannya. Nah, ini para raja ini, para penguasa ini. Nasihat dari siapa? Umar bin Khattab. Illa man amal adla, kecuali orang yang memimpin dengan apa? Keadilan. Wa qadha bil haqq, memutuskan dengan benar. Wala yaqdi bihawan wala liqarabah. Dia tidak memutuskan karena hawa dan bukan karena kekerabatan. Ini penting sekali ini. Sebetulnya mengangkat atau memasukkan, saya ulang, memberikan, mengangkat atau memasukkan secara hukum syafaat, tolong menolong keluarga, dia ada hubungan keluarga, ini orang lagi tes ini, kebetulan ada sepupunya di situ ikut apa? Tes. Dan tidak terjadi transparansi. Tidak ditampilkan nilainya segala macam misalkan. Tiba-tiba udah masuk di mana? Di dalam. Secara hukum, saya kata secara hukum, boleh atau tidak? Boleh nggak? Nggak secara hukum, boleh nggak? Saya bantu sepupu saya untuk masuk ke situ, boleh atau enggak? Secara hukum, nggak boleh? Bantu sepupu? Bantu saudara? Nggak boleh? Boleh akhi, boleh. Itu namanya syafaat. Syafaat itu apa? Mempertaruhkan nama kita untuk mengangkat satu orang, menyelamatkan satu orang, atau memberikan satu orang, memasukkan satu orang, itu boleh. Hukumnya apa? Boleh. Tetapi saya tanya, secara etik,
secara akhlak, secara adab, boleh atau tidak? Itu jawabannya. Apa yang ingin kita ucap? Orang tuh kalau bermain hukum itu semua bisa dipermainkan. Kalau hukum itu didalilkan, semua bisa. Apa sekarang? Riba sekarang. Jual beli emas secara kredit. Bisa didalilkan. Bisa. Bank syariah itu kan, dia jual apa? Dia jual emas. Dengan cara apa? Kredit. Didalilkan. Bahwa emas ini, itu sekarang sudah berubah apa fungsinya. Dia hanya perhiasan. Dulu kenapa emas untuk menjadi bahan ribawi, komoditi ribawi? Karena dulu itu sebagai alat tukar, bisa semua didalilkan. Yang sesat itu bisa didalilkan. Kalau kita hanya terfokus pada apa? Hukum. Tetapi Islam itu bukan hanya terpatok dengan apa? Hukum. Tapi ada istilah etika hukum. Anda seorang penguasa, masyarakat lagi lapar, enggak etik dong. Orang lagi lapar, kemudian kamu apa? Kenyang. Tapi itu salah satu contoh paling dekat. Nah itu jadi apa tadi dikatakan? Kecuali orang yang memimpin dengan adil, memutuskan dengan benar, dan tidak memutuskan dengan hawa dan dengan apa? Kekerabatan. Ini luar biasa ini nasihat Umar bin Khattab. Karena banyak orang menyangka bahwasanya kalau membantu keluarga itu ya sah-sah saja, nggak ada masalah. Tetapi itu melanggar nilai apa? Etika. Antum kalau udah dengar nasihat sahabat begini jadi takut apa-apa. Wala liraghbah wala lirahbah, bukan karena suka, bukan karena tendensi, bukan karena benci. Ya karena kebetulan mungkin yang daftar itu, aduh dia lagi yang daftar. Kurang ajar, udah blacklist. Tetap belum dia lihat prestasi orang, belum dia lihat orang, bisa? Apalagi kalau sudah berbicara politik, lawan politik, kacau memang kita cara melihat apa yang terjadi. Wa ja'ala kitaballahi mir'atahu baina ainaihi, dan menjadikan Al-Qur'an itu berada di mana? Di hadapannya. Yang benar meskipun itu dari musuh, maka harus tetap dikatakan apa? Benar. Yang salah meskipun itu datang dari siapa? Teman dekat, maka tetap katakan apa? Salah. Berani enggak? Nah, masalahnya kita jarang berani begitu. Nah, ini ada yang berani siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini. Baik. Apalagi? Wa qala al-Faruq radhiyallahu taala anhu. Lanjut beliau berkata, "Innaka lam tanal amal al-akhirati bi syai'in afdhala min az-zuhdi fid dunya." Sesungguhnya engkau tidak akan memperoleh amalan akhirat dengan sesuatu yang paling afdal, melebihi apa? Amalan akhirat, tidak ada amalan akhirat satu yang paling afdal, melebihi dari apa? Zuhud. Itu amalan yang paling apa? Afdal. Puasa lewat ini kalimat ini. Ya karena ada orang puasa pas berbukanya makanannya apa? Enak, balas dendam gitu kan? Gorengan semua segala macam, buah-buahan yang sebelumnya nggak pernah makan buah, tapi karena kebetulan lagi puasa, pengen makan yang apa? Enak-enak kan begitu. Ini lewat ini. Tidak ada satu amalan akhirat yang paling afdal melebihi apa? Zuhud di dalam dunia. Mau hidup sederhana. Apalagi saat kita memiliki potensi untuk memiliki segala-galanya, tetapi kita memilih diri untuk apa? Mundur dan memilih hidup apa? Berkecukupan. Atau bahasa kita sederhana. Melepas kemewahan dan yang sejenis dengannya. Marra Jabir bin Abdullah, satu contoh. Pernah beliau atau Jabir bin Abdullah pernah lewat.
Wa huwa mu'alliqul lahman ala zahrihi. Beliau lewat sambil memikul daging di zahar, di pundak. Lewat ketemu sama siapa? Ketemu sama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqala, bertanyalah Umar ke Jabir. Apa pertanyaan beliau? Mahaza ya Jabir. Jabir itu apa? Hadza lahmun ishtaraituhu ishtahaituhu. Ya Amirul Mukminin, ini daging. Pengin banget makan apa? Daging. Enggak tahunya itu jadi bakal nasihat siapa? Umar ibn Khattab. Apa salah orang beli daging? Apa namanya? Bawa daging, uangnya dia kok untuk keluarganya gitu. Pengen nikmat makan apa? Apalagi belum ishtahid, udah lama aku pengen makan apa? Daging. Karena masalahnya enggak pernah makan apa? Mungkin jarang-jarang makan daging. Ishtahaitu. Langsung Umar bin Khattab masuk dengan kalimatnya. Apa kata beliau? Awa kullama ishtahaita syai'an ishtaraitah. Apa setiap makanan yang kamu suka, ingin kamu makan, terus kamu beli? Allah. Itu petir itu dari siapa? Umar bin Khattab. Apa setiap makanan yang kamu ingin makan, tuh kamu beli? Ama takhsha an takuna min ahli hazil ayat. Kamu enggak takut dari ayat atau firman Allah surat Al-Ahqaf ayat 20 itu? Apa firman Allah? Azhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya. Kalian wahai orang-orang kafir itu telah menghabiskan kenikmatanmu di dunia. Sekarang di akhirat bagianmu apa? Siksa. Jadi Umar ingin mengingatkan bahwa apa kamu enggak takut dari ayat ini? Bahwa kamu makan daging itu nikmat yang disegerakan sebagaimana orang kafir. Akhirnya nanti tidak tersisa di akhirat kecuali apa? Azab. Bahwa itu Jabir bin Abdullah langsung pahit itu lisannya untuk makan apa? Makan daging. Ini saya tanya, akhi, ini hukumnya boleh atau tidak sebetulnya orang makan daging? Boleh. Cuman itu tadi ada etis-etis atau ada etika-etika yang harus diperhatikan oleh seseorang. Jadi kita itu bukan hanya sekedar selesai di mana? Di mata hukum. Kalau masalah boleh ya boleh-boleh saja, boleh. Ustadz pakai celana pendek segini, boleh atau enggak? Ya boleh, tapi kan enggak layak dong. Masalahnya murid antum pakai jubah loh. Sampai orang jualan di pasar pakai apa? Pakai jubah. Lah masa antum pakai? Terus gaul lagi misal gitu kan. Apa-apa semua disorting gitu. Nanti misalkan pergi kemana disorting. Itu lihat tuh murid-murid antum datang dengan keterbatasan. Sementara kita begitu habis ngajar hidup dalam apa? Tenggelam dalam kemewahan. Anak kan indri siapapun. Cuma maksud kita itu agar memperhatikan apa? Etika. Agar nanti orang itu tidak tersinggung, tidak tidak sakit hati, tidak. Nah, itu yang kita bisa serap dari banyak pelajaran atau nasihat-nasihat beliau ini. Apalagi kalau kita membaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Umar pernah nulis surat ke Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini pimpinan perang, akhi, panglima. Yang namanya panglima perang, kira-kira bajunya akan lebih mahal atau lebih murah dari orang? Pastilah lebih mahal. Nah, beliau mengirim surat ke orang-orang yang berpotensi untuk apa? Fleksi. Ada enggak orang melakukan ini? Jauh kita dari ini ya. Wa kataba Umaru ila Abi Ubaidah fa zakara kalaman wa qala. Umar itu menulis surat ke Abu Ubaidah dan beliau menulis dengan tinta emas nasihat itu. Apa kata Umar? Fa ghammid anid dunya aina. Tutup dari dunia kedua mata. Disuruh tutup loh. Jangan nengok, jangan melihat. Karena biasanya memang yang menjadikan kaki itu mencong dari perjuangan itu karena apa? Dunia. Wa walli anha qalbak, dan alihkan hatimu dari apa? Dunia. Tutup mata, lalihkan hati. Wa iyyaka an tuhlikaka kama ahlakat man kana qablak, dan hati-hati engkau dari sesuatu yang telah membinasakan orang-orang sebelummu. Faqad ra'aita masari'aha. Kamu itu sudah melihat akibat-akibat yang ditimbulkan oleh sesuatu itu. Wa ukhbirta bi su'i athariha, dan engkau telah dikabarkan tentang buruk yang ditimbulkan oleh sesuatu itu. Ala ahliha, kepada orang-orang yang tenggelam di dalamnya. Kaifa ariya man kasad, bagaimana dia membuat telanjang orang yang tadinya menggunakan pakaian. Betul atau tidak? Itu dunia. Karena dunia itu begitu. Sejenak kita pakai pakaian yang paling indah, besoknya kita telanjang. Karena dunia ini menawarkan kefanaan. Dia tidak menawarkan apa? Keabadian. Wajah aman atau aman. Yang
menjadikan lapar orang yang tadi apa? Makan. Sebentar-bentar makan. Habis makan, besok lapar. Makan, surga enggak? Surga selesai kita makan, selama-lamanya kita apa? Kenyang. Sementara dunia itu menipu. Aywa wa mata man ahyai, dan mematikan orang yang apa? Hidup, hilang akal, hilang nurani. Itu orang kalau kesabar sama dunia itu, waduh, nauzubillah min zalik. Wa anta ghaibun, sementara kamu itu ghaib. Perhatikan Umar bin Khattab ngomongnya, kita ini dianggap ghaib sama siapa? Umar. Orang yang hidup di dunia itu wujudnya enggak ada sebetulnya. Karena wujud aslinya itu di mana? Di akhirat ya akhi, kita ini mati sebetulnya. Nanti hidupnya hakiki itu di akhirat. Antum tuh gaib kata. Wa anta gaib, kamu itu gaib, enggak ada. Muntazir, sudah enggak ada, nunggu lagi. Mata safaruhu fi ghairi dari muqam. Kapan perginya fi ghairi dari muqam, dalam selain tempat yang apa? Muqam. Yang tempat tinggal. Ya, fi ghairi dari muqam. Maksudnya safarnya menuju ke negeri apa? Akhirat. Inilah dunia ya akhi. Qad nadaba ma'uhu. Airnya mengering. Wa hajat samaratuha. Buahnya matang. Fa ahzamun nasir rahil minha ila ghairiha bizadi bala. Maka manusia yang paling berakal, manusia yang paling cerdas itu mereka yang persiapkan diri untuk apa? Untuk pindah ke negeri lain dari setelah dunia. Yaitu negeri apa? Negeri akhir. Negeri akhir. Nah, itu tawaran-tawaran dunia itu begitu. Kamu pakaian, oh diambil pakaian, besok dibuat telanjang lagi sama dunia. Nah, kamu pengen makan, dibuat kenyang sama dunia. Tapi nantinya apa? Lapar lagi. Ditawari kehidupan, ya diberikan kehidupan. Tapi nanti apa? Mati. Makanya orang yang cerdas itu dia menyiapkan diri untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Jam berapa, Ki? Oke, 10:30. Kita tutup nanti dengan pertanyaan. Kalau ada diskusi, wa min mawa'izil amaliyah annahu sallallahu alaihi wasallam hamala qirbatan ala unuqiyah. Cukuplah kalau tadi itu kan nasihat-nasihat lisan. Sekarang ini beliau itu bukan hanya sekedar pakai apa? Lisan, tetapi bukti dengan apa? Perbuatan, dakwah dengan perbuatan. Apa? Beliau membawa apa ya? Qirbah. Qirbah itu apa? Tempat bejana lah begitu ya. Ala unuqihi, di mana? Di lehernya atau di pundaknya. Faqila lahu fi zalik faqala. Jadi beliau itu apa? Memikul barang. Seperti mama-mamang kita mungkin jual pisang mikul, jual lemari mikul, jual kursi mikul. Yang orang kalau melihat memikul itu bukan dari kalangan orang yang apa? Terhitung. Itu dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kalau kira-kira kita misalkan orang kalau mikul emas kaya atau tidak? Orang bilang kaya. Tapi orang kalau mikul bambu hasil anyaman itu kaya atau tidak? Itu orang bisa apa? Orang bisa mikir. Tidak orang terhitung. Umar bin Khattab melakukan itu. Apa kata Umar? Kenapa aku melakukan ini? Itu kan seorang seperti menghinakan diri. Inna nafsi a'jabatni fa'aradtu an uzillah. Karena jiwa ini itu telah membuat diriku takjub dengan kepemimpinan atau apa. Maka apa? Maka aku harus untuk menghinakan jiwa ini sendiri. Menghinakan dirinya sendiri. Karena tadi sempat mungkin merasa agak kesmis-kesmis gitu ya. Senang itu kalau dipuji segala macam. Saat itu Umar bin Khattab menghinakan dirinya sendiri. Supaya balance. Sombongnya hilang dengan apa? Menghinakan diri. Dengan apa? Dengan menjadikan diri itu memikul yang orang kalau melihat beliau orangnya apa? Orang rendahan. Kan begitu. Nah, kemudian kalimat yang lain juga nasihat dari beliau, la ta'tarud fi ma la ya'nik. La ta'tarud fi ma la ya'nik. Jangan mengarahkan pandanganmu kepada sesuatu yang tidak bermanfaat kepada dirimu. Wa'tazil aduwak, tinggalkanlah musuhmu. Wahtafiz min khalilika illal amin. Dan jagalah diri dari teman sahibmu kecuali orang-orang yang terpercaya. Fa innal amina minal qaum la yu'adiluhu syai'. Karena orang terpercaya dari kaum itu tidak ada bandingannya. Kalau cari teman yang apa? Amanah. Ya, amanah itu yang mau nasihatin kita segala macam. Bukan munafik.
Munafik itu apa? Jual muka. Pokoknya yang kelihatan baik. Wala tusahhibil fajira fayu'allimaka min fujurihi. Jangan berteman dengan penjahat, karena nanti kamu akan diajarkan cara dia berbuat apa? Jahat. Wala tufshi ilaihi sirraka, dan jangan kamu umbar kepada dia itu apa? Rahasiamu. Wastashir fi amrika alladziina yakhshawnallaha, dan ajaklah bermusyawarah dalam perkaramu dengan orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Ini penting ini. Ini real, ini kehidupan semua ini ya. Alaikum bidzikrillah fa innahu syifaa. Wajib kalian untuk terus menjaga diri di atas zikir kepada Allah karena itu obat. Wa iyyakum wa dzikran nasi fa innahu da. Dan hati-hati kalian sering menyebut manusia karena itu penyakit. Sering nyebut manusia penyakit. Obatnya apa? Sering nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tutup, ya Allahumma afina wa'fu anna. Ya Allah, ampunilah kita, maafkanlah kita. Allahumma ja'al amali salihah. Ya Allah, jadikanlah amal ini amal saleh. Waj'al laka khalisah, dan jadikanlah amalan ini untukmu secara ikhlas. Wala taj'al li ahad fihi syai'a. Nah, ini nasihat-nasihat yang bisa kita rangkum dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita akan masuk ke khalifah yang keberapa? Yang ketiga. Nasihat-nasihatnya yaitu siapa? Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ada pertanyaan? Tafadhol. Mungkin kita ada diskusi sebelum kita tutup. Ahlan, tafadhol. Ibu-ibu ada pertanyaan? Tafadhol. Silakan, Bu. Kisah kemarin ketika Khalifah Mansur, Ya. salah satu ulama yang tidak setuju dengan pengakuan satu syawal. Ya. Kenapa? Kita tahu bahwa yang beliau perjuangkan adalah sunnah untuk apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu melihat kemudian namun Khalifah Mansur mengumumkan bahwa dengan cara bisa akhirnya karena tidak setuju akhirnya sampai hukum mati. Ya. Yang kita pelajari bahwa pada saat itu memperjuangkan sunnah. Ya. Untuk kasus itu sebenarnya apa yang dilakukan Mansur itu salah. Siapa yang salah, siapa yang benar. Bagus. Atau kita seperti apa menyikapi kisah ini gitu. Karena pada zaman itu kan zaman-zaman yang tidak seperti sekarang gitu. Seperti sekarang ini sudah jauh banget dari tahun Hijriah yang dari pertama kali Rasulullah ada di muka bumi ini. Ya. Pada saat itu kan mesti lebih dekat. Lebih dekat ya. Dekat dengan sekarang. Apalagi sekarang rusaknya lebih banyak. Lebih parah lagi misalnya. Ulama juga nggak didengerin. Pemerintah juga nggak didengerin. Nah dengan kasus yang seperti itu, siapa yang salah, siapa yang benar, kita sebagai masyarakat di zaman yang sudah carut marut fitnahnya ini, bagaimana kita menghadapi kisah itu? Dan mungkin tambahan seperti Imam Mazhab, Imam Qayyim, Ibnu Taimiyah itu pernah dipenjara juga. Iya. Iya. Karena dihukum oleh oleh Amri pada saat itu. Apakah di zaman itu ulama itu sama sekali tidak didengarkan, posisi ulama itu kalah. Namun yang kita ketahui bahwa ulama-ulama itu ulama-ulama kuat, ulama-ulama yang sampai sekarang itu rujukannya kita pelajari sampai sekarang. Iya. Apalagi zaman ini gitu, udah nggak ada lagi ulama-ulama yang bisa kita rujukan yang sekuat itu. Gitu. Iya. Itu bagaimana Ustaz? Satu, itu sikap pertengahan dalam cara kita bermuamalah dengan penguasa. Satu, itu sikap pertengahan cara bermuamalah dengan siapa? Penguasa. Antara sifat pengecut dan sifat apa? Berlebihan.
antara sifat pengecut dan sifat berlebihan. Antum agak tenang agar paham ya, supaya nanti jangan salah paham. Ya, karena memang kisah-kisah seperti ini juga kadang-kadang ada yang offside memahaminya. Offside itu apa? Ya keluar dari konteks. Ya, keluar dari konteks. Tapi di situ sebetulnya ada pelajaran besar. Ulama-ulama kita dulu itu punya keberanian yang luar biasa dalam menyuarakan kebenaran. Berhadapan dengan penguasa pun mereka tidak pernah mundur. Antum mau kasih kisah lagi satu. Imam Al-Auza'i. Beliau hidup di zaman beliau khilafah Bani Abbasiyah. Ada dulu raja namanya Abdullah. Abbasiyah tahu sudah Abbasiyah sama Umawi, Bani Umayyah. Nah, itu udah kayak kucing sama apa? Tikus. Saling cakar, saling bunuh. Abdullah dia pemimpin diktator, ya, safah, berumpah darah. Tidak kenal kompromi. Pokoknya dia itu pinginnya ulama itu pokoknya harus sesuai dengan dirinya. Ulama itu kalau berfatwa itu harus sesuai dengan apa? Keputusan dirinya. Sampai pernah Al-Auza'i itu dihadapkan manusia lagi bersaf dua itu. Auza'i jalan tengah. Kemudian di meja itu sudah ada parang, sudah ada pedang, sudah ada apa? Sudah ada panah. Jadi seolah-olah isyarat dari khalifah itu mengatakan apa? Auza'i, kamu siap mati, silahkan. Mau pilih mati pakai apa? Pedang, atau mau pilih mati pakai apa? Tapi apakah Imam Al-Auza'i mundur? Ya, kalimat itu tetap diucapkan meskipun mungkin ujungnya pahit. Nah ini makanya kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, ini sikap-sikap kesatria dari kalangan ulama, dari kalangan imam. Tidak seperti belakangan ulama-ulama ulama-ulama jahat, yang mereka itu apa? Menyesatkan umat, pengecut, yang selalu membenarkan tindak tanduk penguasa, meskipun itu apa? Salah. Tapi ingat, jangan offside. Jangan offside. Offside itu apa? Berlebihan dalam arti meninggalkan cara-cara yang sudah diakomodir oleh syariat, cara kita menasihati siapa? Penguasa. Ini bukan menjadi legitimasi untuk kita boleh misalkan apa? Mengingkari penguasa di mana? Di umum. Itu mudarat yang lebih besar. Dan mereka nggak pernah melakukan itu. Misalkan di meja, di mimbar-mimbar itu nggak pernah mereka. Mereka tuh gentle. Salah satu bentuk gentlenya itu apa? Kalau mereka bermasalah dengan penguasa itu tidak pernah menggiring umat itu untuk ikut campur. Kalau sekarang kan kacaunya juga sekarang itu begitu. Kita itu menyebut orang itu pemberani, padahal bukan berani, penakut. Dia yang bermasalah, tapi yang diikut-ikutin siapa? Masyarakat yang diikut-ikutin. Kemudian mengembangkan isu bahwasanya benci ulama segala macam. Akhirnya masyarakat gerah, jengah, marah. Akhirnya mudarat lebih besar timbul. Tapi kalau ulama-ulama dulu itu ya sendirinya berjuang. Apa yang ada. Kalau memang ada satu nasihat pengen sapi sendiri gitu. Seperti Imam Al-Auza'i, kemudian siapa lagi tadi? Mansur dengan siapa? Dengan Muhammad Al-Hubula. Muhammad Al-Hubula yang antum sebut tadi. Ya, nah jadi itu adalah satu apa yang bisa kita ambil sikap pertengahan antara sifat pengecut dengan sifat apa? Berlebihan dalam mengingkari. Ya, akhirnya kadang-kadang tidak mengenal tata cara etika dakwah. Akhirnya apa? Kadang memperbaikinya tidak lebih besar daripada apa? Merusak. Akhirnya yang ada cuma kobaran amarah, kobaran marah, kobaran aksi segala macam. Tapi itu juga tidak akan apa? Tidak akan membuahkan hasil. Dulu di zaman-zaman seperti Imam Nawawi itu pernah terjadi sama seperti kita. Di zaman Imam Nawawi itu pernah waktu itu pajak itu naik. Akhirnya masyarakat ngadu ke Imam Nawawi. Imam, apa yang bisa kita lakukan? Akhirnya Imam Nawawi menulis petisi. Bahasa kita petisi lah kalau sekarang. Nah jadi ulama-ulama kumpul nulis surat ke khalifah. Itu bagus. Lalu bukan ceramah di mimbar, ngobar-ngobarin orang. Kamu tuh nggak didengar sama mereka. Mereka tuh nggak nonton dakwah antum. Kalau mau caranya itu begitu caranya. Imam Nawawi itu caranya gimana? Dikumpulin ulama-ulama, bikin surat, ditandatangani semua. Itu kan ada tekanan apa? Tekanan mental kan. Masalah semua ulama sudah apa? Kumpul, kirim surat untuk Khalifah Amirul Mukminin turunkan karena orang-orang lagi susah di bawah.
Jangan ceramah di muka umum. Sikat sana, sikat situ, itu pengecut namanya. Kalau kamu berani, datengin, minta ketemu ajudannya. Pernah nggak dilakukan? Kalau nggak bisa dilakukan, doa. Jangan mancing-mancing orang. Itu akhi. Jadi itu sikap pertengah. Sikap pertengah. Tapi juga jangan semua-muanya itu membenarkan tindak tanduk penguasa meskipun salah. Saya kasih contoh. Yang paling dekat saja. Waktu itu pernah terjadi di guru kita, Asosiasi Troimurlo. Waktu itu di Corona kan. Kemudian beliau tetap berkekeh mengatakan apa? Tidak alasan uzur untuk merenggangkan apa? Saf. Padahal itu sudah turun menjadi apa? Dikrit penguasa. Sampai ada anak-anak yang baru paham manhaj bilangnya apa? Wah ya Yazid udah favorit ini. Nggak paham konteks. Mana sam'u wa ta'ah, mana mengingkari kemungkaran. Dia bawa ayat, ya ayyuhalladzina amanu, atii'ullaha wa rasul ulil amri minkum. Benar ayatnya, Anda jangan salah paham ayat. Cuma ada hadis dari Rasulullah, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada ketaatan kepada makhluk yang dia berbuat apa? Maksiat. Kesalahan. Jadi harus didudukkan perkaranya. Jangan serampangan memahami sesuatu. Kalau kita sekarang serampangan memahami sesuatu, mungkin Muhammad Al-Hubula akan dikira pemberontak kalau sekarang mungkin. Beliau bukan pemberontak, beliau itu ketemu, nasihatin di depan matanya. Ketemu 4 mata. Gentle gitu loh. Ya kalau antum nggak bisa ya udah. Antum ambil jalan aman-aman saja, ceramah, dakwah, ya nanti dijemput, ya kan, setelah diantar udah. Ya, kalau memang takut, kalau memang apa pengecut, ya udah, pilih aja yang aman-aman. Ya, tapi memang ada ulama-ulama kita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau berapa kali di penjara kan, keluar masuk, berhadapan dengan siapa? Penguasa. Dipanggil beliau. Tapi ingat, jangan offside. Offside itu apa? Mengumbar atau mengingkari dengan tidak caranya. Akhirnya bukan maslahat yang muncul, tapi apa? Mudhar. Enggak ada ceritanya. Padahal di zaman Ibnu Taimiyah kurang sesat apa pemimpin waktu itu. Dia di zaman Imam Ahmad. Di zaman Imam Ahmad pemimpin menegaskan secara undang-undang bahwa Al-Qur'an apa? Berat itu. Tapi Imam Ahmad rahimahullahu taala mengikuti semua instruksi dari mereka? Yang nggak bisa karena itu sesat. Tapi beliau itu milih cara dengan cara beliau teguh. Ada saat momentum ketemu nasihatin. Ada saat momentum ketemu nasihatin. Bukan lalu basa-basi. Antum punya kedekatan sama dewan. Antum punya kedekatan sama mereka orang penting, orang partai. Antum kan diundang tuh kajian kemana? Ketua-tua partai. Nasihatin. Berhukum dengan hukum Allah. Tegakkan tauhid. Tegakkan apa? Sunnah. Itu antum Ustaz. Ya, karena kita lagi ngomong kan. Kalau kita kan nggak dekat masalahnya kan. Enakannya ngomong gitu kan. Ini masalahnya kan kejadian di atas kadang kan nggak seperti itu akhi. Nah, sekarang itu bagus. Misalkan kayak misalkan NU misalkan. Dengan lembaga NU-nya. Bikin petisi. Tanda tangan. Bikin presiden. Nah, itu bagus itu. Jangan bikin gaduh di bawah. Nah, itu enggak caranya itu. Itu tidak manhaji, tidak teratur, tidak rapi. Sesuai dengan manhaj siapa? Ahlus sunnah. Makanya Khawarij itu bisa berbentuk juga menyerang penguasa itu bukan hanya dengan pedang, tapi dengan lisan. Karena menimbulkan menimbulkan kekacauan. Ngomong sana, ngomong sini, taktik, akhirnya masyarakat marah akhirnya. Gerah akhirnya, jengah akhirnya kan? Akhirnya apa? Terjadi pertempuran. Ya, antara dua belah pihak. Apalagi kalau dosa-dosa yang maksiatnya itu ruang lingkup pribadi, itu tidak boleh jadi konsumsi umum. Flexing, itu pribadi, itu umum. Pribadi, maksiat. Zina, pribadi itu umum. Ya itu masalah dia, zina. Jangan lalu diumbar di sana kemari. Itu nggak boleh kan dalam agama kan? Untuk mengumbar aib orang lain. Artinya, jangan sampai kita merasa benar padahal salah. Yang di sini juga salah, tapi merasa benar. Akhirnya bukan bertemu dua belah pihak, akhirnya kekacauan yang terjadi. Nah itu akhi ya, jangan salah paham, jangan offside dalam memahami itu. Karena saya wanti-wanti, hadis-hadis atau kisah-kisah seperti itu sering dijadikan alasan untuk menghujat sana sini, akhirnya bukan masalah yang timbul, tapi kemudarat mafsadah, kerusakan.
Ya, dan itu tidak pernah dilakukan. Tapi ya belakangan memang kita punya tokoh itu pengecut. Gak ada yang gentle. Dulu kita punya tokoh-tokoh lebih. Jangankan dulu-dulu lah. Yang kemarin-kemarin ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya kitab salah satu usul. Itu beliau di mana bertempat bukan orang asli penduduk bumi di situ. Di mana beliau bertempat bikin surat. Di surat-surat itu bupatinya, gubernurnya. Saya ini dakwah untuk memerangi kesyirikan. Mau ikut nggak sama saya? Ada nggak orang berani seperti itu sekarang? Ya dalam sekian ratus tahun mungkin nanti Allah munculkan berapa? Satu orang. Itu disebut apa? Mujaddid. Orang yang tidak kenal lagi la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dengan apa? Celaan. Di surat-surati. Kalau itu boleh. Ya, tapi kalau itu nggak bisa, nggak berani, nggak mampu ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya lihat Muhammadiyah itu sering tuh, Muhammadiyah, NU itu sering. Salafi bisa sebenarnya Salafi. Misalkan Salafi pakai apa? Irsyad misalkan. Irsyad kan Salafi tuh. Nah, itu bikin tulis surat, kirim ke presiden gitu kan. Presiden minta ketemu. Ya kalau ditolak ya nggak apa-apa. Tapi paling tidak kan ada apa? Ada usaha misalnya gitu. Untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Diskusi sama penguasa. Dan alhamdulillah kita punya presiden tuh bagus-bagus kok, baik-baik. Dulu Pak Jokowi juga mengundang tokoh-tokoh agama berdiskusi. Ya saya juga nggak berani untuk mengatakan terlalu ini terlalu itu. Saya juga masalah bukan politikus kan, saya nggak tahu juga masalahnya di mana gitu. Tetapi ada itikat baik. Pak Prabowo kemarin bagus itu, 17 tokoh agama diundang berbicara, bagus. Apalagi tokoh-tokoh agama minta waktu untuk ketemu sama presiden, begitu caranya yang bagus. Bukan lalu bikin gaduh di mana di bawah. Nah, karena itu akan menimbul kerusakan. Nah itu tidak dilakukan sama Muhammad Al-Hubula. Muhammad Al-Hubula itu bersitegang sama penguasa, tapi tidak melakukan pelanggaran. Tetap dengan jalurnya. Ada waktu ketemu, nasihati. Seperti itu, Abu. Ya, itu jalan tengah antara apa? Sifat orang-orang pengecut dengan orang-orang yang apa? Berlebihan. Atau kalau bahasa Indonesianya, sikap antara orang-orang yang apa? Penjilat. Nah, itu kalau bahasa apa? Bahasa Indonesia itu agak kasar itu. Sikap antara si penjilat, pertengahan antara si penjilat dengan si siapa? Si paling keras. Nah, itu jalan tengahnya seperti itu. Kalau usul seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Memang ada, insya Allah akan ada. Kalau masalah ada atau tidak ada ya, suatu saat mungkin akan ada orang-orang diutus, diberikan ilham oleh Allah, diberikan apa? Keberanian. Diskusi dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tayyib, kalau nggak ada kita tutup jam 11. Cukup teman-teman yang hadir, semoga selalu sehat, baik-baik ya. Dan kita nanti bisa kembali berjumpa di pelajaran berikutnya. Wallahu waliyun dzalika wal qadir. Kita tutup dengan sama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.